Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke sesi ketiga dari kuliah perdana perdana data science dengan Ibu Arahma Aprilia. Sekarang kita mau lihat data nih yang sudah kita ambil dari Google Collapse. Google Collapse yang kita buat tadi. Jadi tadi kita sudah buat Google Collapse. Saya sudah share ya Google Collapse-nya. Kalau Anda sudah memberikan email Anda kepada saya, teman-teman di sini bisa langsung buka drive-nya, kemudian lihat yang dibagikan kepada saya misalnya, lalu nanti ada Google Collapse, aplikasi Google Collapse, lalu buka, kemudian sorry ini saya close dulu semuanya ya. Google Collapse, kita buka Google Collapse. Nanti di drive Anda nanti buka dengan Google Collapse ya. Oh ya, kebetulan ini bukan tempat Google Collapse saya simpan Google Collapse di sini. Oke, lanjut. Nah, ini ya yang saya share. Anda buka. Penjelasan sementara untuk Google Collapse. Google Collapse adalah semacam environment atau lingkungan untuk running program. Saat ini saya menggunakan program berbahasa Python. Penjelasan aja ya, kita nggak akan belajar how to code, bagaimana membuat code-nya, enggak. Jadi kita hanya tahu, pokoknya intinya kita tahu input, nah nanti output. Target kita kan kita mau bikin mind map nih. Nah, mind map berdasarkan entitas-entitas yang sudah kita bangun dari 3 sumber data, yaitu sumber data customer lewat kuesioner yang sudah kita buat lewat persona, demografi, kemudian empathy map, dan pengalaman terhadap kemasan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, scraping Wikipedia, dan yang ketiga, data dari PDF atau teks ya, yang kita simpan di drive. Nah, selanjutnya kita akan tahu entitasnya, entitas dari setiap data tersebut. Nah, dari setiap entitas nanti kita tahu ada penghubungnya. Misalnya kata saya suka buku. Nah, kita tahu entitasnya adalah saya dan buku, kemudian penghubungnya adalah suka. Jadi, dari saya suka buku itu kita tahu bahwa mana objek yang akan kita jadikan desain nantinya. Kemudian bagaimana membangun, kemudian memfilter, ini tidak usah dihiraukan ya. Intinya adalah bagaimana kita nanti mengintegrasinya dan membangunnya menjadi sebuah mind map di sini, di draw KG ini. Oke, mudah saja, Anda hanya tinggal running. Jadi pertama saya sarankan runningnya, memang Anda bisa langsung running di sini, run all ya. Tapi saya sarankan satu-satu saja. Jadi pertama memang Anda tahu step-stepnya ya. Yang kedua, ternyata memang RAM dan disk di sini Anda harus perhatikan. Jadi ini harus diperhatikan karena ada kemungkinan kalau dia tergantung ini ya, kekuatan sinyal dan juga banyaknya data yang Anda inputkan. Ini harus diperhatikan agar tidak crash selama menggunakan Google Collapse ini. Menyenangkannya adalah Google Collapse kita tidak perlu install seperti MATLAB atau aplikasi-aplikasi lain lah ya yang mungkin masih asing di telinga teman-teman semua.
Nah, tapi kelemahannya adalah setiap data yang ada di sini ada kemungkinan akan dihapus oleh Google Colapse dalam waktu kalau nggak salah 24 jam. Jadi hati-hati saja untuk data yang diimport ke Google Colapse ya. Jadi sebelum Anda mau running, Anda perhatikan dulu datanya ada apa enggak. Oke, kita running pertama. Saya running library untuk mendapatkan akuisisi data. Nah, yang paling penting untuk ini kalau seandainya Anda belum ada, jadi ini harus ada ya. Ini adalah library untuk Anda mendapatkan data dari Google Form. Nah, ini kan form-form yang sudah Anda buat ya sebelumnya ya. Jadi kita buka lagi. Sebentar ya, saya buka Google Form dan Google Sheet yang kemarin sudah kita buat. Oke, ini ya. Kita udah buka dari halaman saya membuat ini developnya, berbagai macam halamannya. Kemudian kita buka saja Google Sheet-nya, klik. Ini kebetulan saya udah klik, kemudian Anda buka. Nah, ini kalau Anda kasih ke konsumen adalah Anda harus buka begini, link situsnya ya. Anda copy saja. Nah, kebetulan ini saya buat masih privat untuk Anda. Ya. Jadi ini saya harus tambah ya Anda di sini dan juga kepada klien Anda misalkan saja kliennya siapa. Nah, untuk simulasi data saat ini adalah Anda bisa bebas, tapi kalau simulasi data ini hanya Anda yang akan bisa masuk ke data di tempat saya. Oke, nanti kita simulasikan. Tolong sekarang Anda buka dari halaman ini. Ini nanti akan saya bagikan ke Anda. Kemudian caranya adalah Anda harus buka dari halaman Anda. Anda pertama baca, ini adalah kata sambutan dari saya. Kemudian Anda bisa klik next. Nah, Anda disimulasikan sebagai klien saya. Tolong Anda masukkan Gmail Anda. Ini saya misalkan ya. Saya masukkan email saya. Kemudian ini sesuai dengan data Anda aja ya, janganlah salah ya, karena ini saya butuhkan untuk data evaluasi saya nanti. Kalau untuk Anda simulasi, jadi nanti saya akan tahu bahwa Anda mengisi data benar atau tidak. Tolong Anda sebagai klien dari data saya, Anda isi dengan sesuai dengan data sebenar-benarnya Anda ya. Kemudian saya tahun berapa ya, saya misalnya aja tahun 90 ya, seumuran dengan siapa ya. Oke, kemudian pekerjaan saya adalah ibu rumah tangga, freelancer, dan tenaga pengajar, dosen. SIM, kirim. Oke, sudah dikirim. Sekarang tolong isi empathy map Anda ya. Empathy map, semutkan Gmail Anda kembali.
Kemudian apa yang biasa saya katakan? Saya bisa mengatakan, nah ini saya nggak akan contohkan ya. Ini sesuai dengan, saya harap ini adalah jawaban-jawaban yang jujur. Bukan harap lagi, saya haruskan Anda untuk jawaban-jawaban ini jujur. Karena saya sangat membutuhkan jawaban ini untuk penelitian saya, ya. Tolong ini jawaban Anda jujur. Data yang Anda masukkan akan saya jaga kerahasiaannya, tidak akan saya sebarkan. Kemudian akan sangat membantu bagi penelitian saya tentang kemasan berkelanjutan, ya. Jadi jika ada pertanyaan, tolong Anda ajukan langsung lewat WA atau di link YouTube-nya juga nggak apa-apa. Kirim. Ini juga tolong diisi sesuai dengan email. Email penting untuk saya mengidentifikasi dari user saya, ya. Misalnya ini tolong sejujurnya juga, jika ada kata yang lain mungkin Anda bisa menambahkan, jangan ditiru gitu ya. Jangan ditiru banget. Lebih baik lagi kata-katanya sudah berbahasa Inggris. Saya harap sudah berbahasa Inggris gitu. Caranya adalah Anda copy ini, kemudian Anda translate, karena nanti ketika mengolah saya akan perlu ini sebagai bahasa Inggris, ya. Oh ya, yang di empathy map juga. Oke, kemudian ini kirim, dikirim, lanjut, selesai. Ini lagi, nah ini adalah pengayaan soal bagaimana Anda berhadapan dengan kemasan itu sendiri. Seolah-olah Anda adalah konsumen, ya, bukan klien. Nah, data konsumen itu kita perlu ya mencari apa sih bayangan konsumen pertama kali secara singkat, refleks ketika berhadapan dengan makanan-makanannya, makanan-makanan yang ada di rak-rak tempat dia belanja, yaitu misalnya supermarket, minimarket gitu ya. Secara singkat mereka akan senang mengambil yang mana gitu. Nah, berarti itu yang akan menjadi pusat info dari pusat perhatian konsumen kita. Misalnya dia ngambil hanya ini. Ini adalah info bagaimana konsumen memperhatikan adanya kemudahan membuka karena ada ini. Kemudian bahannya harus aluminium agar
dia memperhatikan keamanan pangannya, atau dia memperhatikan ini bahwa warna yang eye catching bagi dia adalah penting. Misalnya dengan bahan ya kertas, dia tahu bahan itu kertas, ya. Oke, kemudian ini gambaran saja bahwa dia akan memilih ini. Nah, ini sebagai info bagi Anda bahwa ternyata dari segini banyaknya gambar, hanya itu yang menjadi ketertarikan dia, atau dia berubah gitu ya. Atau dia memilih ini, ternyata dia suka kaleng tapi warnanya yang kuning gitu loh, ya. Oke. Alasan Anda memilih produk tersebut hingga dengan yakin Anda harus membelinya adalah misalnya material kaleng. Kirim. Oke, itu info dari customer tentang apa sih kata-kata yang penting bagi mereka, kemudian apa gambar yang menarik bagi mereka, itu yang menjadi pusat inspirasi Anda. Untuk halaman-halaman yang lain mungkin belum akan kita bahas, tapi akan kita bahas ke pertemuan nanti ketika Anda akan membuat mockup. Nah, sekarang kita lanjut ya ke bagaimana mendapatkan data yang sudah di-input di sini. Ya, lanjut ke sini dapur. Oke. Nah, ini adalah halaman di mana kita mendapatkan data dari customer tadi. Ini adalah Google Sheet, database dari tiap halaman ini. Sebelumnya kan saya sudah bahas ya, ada database dari spreadsheet. Ini database untuk spreadsheet. Sama seperti kita mau ambil di Drive, kita butuh kredensial untuk connect ke spreadsheet. Spreadsheet saya simpan di sini. Kemudian allow, kemudian copy, masukkan lagi. Enter. Oke. Tunggu running. Mungkin bisa sambil ngopi-ngopi, balas-balas sosial media. Oke. Sekarang kita bisa buka nih dari data yang kita masukkan. Tadi ada nama saya kan? Coba kita lihat, buka ya. Maaf. Ini belum ada ya. Dulu ya, saya bilang dulu. Ini belum. Ini sudah masuk. Kita lihat ya. Tolong nggak usah dipikirin coding-codingnya, kita tinggal run aja kok di sini. Nah, ini dia data yang kita dapatkan. Nih ya, kita dapatkan data dari ini tadi ya, nama saya. Ini data saya ya. Ini data saya tadi. Ini asal aja saya masukin. Kemudian ini data dari pengalaman kemasan. Ya, ini data dari yang asal tadi kita masukin. Makanya ini udah masuk intinya ya. Kemudian alhamdulillah udah masuk. Oke. Nah, data konsumen sudah masuk. Kita sekarang masuk ke scraping Wikipedia. Maaf, Wikipedianya belum diinstal. Kita install dulu library-nya dengan pip install. Jangan lupa ya di pip install agar dia bisa membaca. Biar Python yang di collab ini pintar dulu, pakai library-nya, baru ayo masukin bagian yang bisa kita gunakan. Nah, udah Wikipedia ini
fungsinya untuk membaca dari Wikipedia, library-nya. Oke, running aja. Nah, kebetulan saya sudah siapkan termnya untuk yang sustainable packaging. Anda bisa siapkan di sini ya. Nah, saya hanya fokus ke sustainable packaging aja. Kebetulan termnya yang data pertama itu data K0 ya. Data pertama yang akan sambil ini sustem data K0 yaitu sustainable packaging. Oke, kita ambil. Tunggu ya. Ini adalah saatnya si Python di Colab mengambil data dari Wikipedia tadi yang judulnya adalah sustainable packaging. Oke. Agak sabar menunggu, sabar menanti. Oke, sebentar lagi scraping, ini namanya proses scraping dari halaman Wikipedia, yaitu halaman web yang dipercaya lebih standar literaturnya, namun juga menampung banyak data. Lalu coba kita lihat hasil scraping untuk sustainable packaging. Nah, ini ya pengetahuan tentang sustainable packaging. Apa sih sustainable packaging itu? Kemudian bahwa sustainable packaging ini sudah diteliti lama, ada di cerita tentang penggunaannya, kemudian cerita tentang, jadi banyak ya nih, kita dapat nih 461 teori tentang apa itu sustainable packaging dan implementasinya. Oke, kita store dalam sebuah variabel namanya wikidata text. Oke, wikidata text terdiri dari 467 data. Ya, mudah kan? Gampang sekali kita mendapatkan data tanpa kita harus mengetik, kemudian mengolah dan membaca. Nanti dari sini kita akan merubah menjadi DF Wikipedia. Nah, selanjutnya adalah cara kita mendapatkan data dari Google Drive yang kita sudah store tadi. Ini kalau nggak salah sudah saya jelaskan ya di YouTube sebelumnya. Kita pakai library namanya Tabula, import, kemudian convert, masukkan ke dalam variabel, kemudian kita lihat data yang masuk itu seperti apa. Tunggu ya.